saya Nadia Putri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit topik atau pembicaraan mengenai struktur kejiwaan pada diri manusia berdasarkan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui teman-teman, di dalam struktur kejiwaan manusia ini terdapat 3 aspek. Aspek yang pertama merupakan aspek jismiyah, yang kedua aspek ruhaniyah, dan yang ketiga adalah aspek nafsiyah. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Aspek yang pertama merupakan aspek jismiyah. Aspek jismiyah sendiri merupakan aspek yang mencakup sistem saraf, kemudian sel, kelenjar, organ dalam, organ luar pada diri manusia yang mana dimotori oleh nafs dan juga ruh. Teman-teman tahu bahwasannya di dalam aspek jismiyah ini terdapat 3 daya utama. Daya yang pertama yaitu al-ghoziyah yang artinya makan dan nutrisi. Daya yang kedua yaitu al-munmiyah yang artinya tumbuh atau yang biasa kita sebut sebagai berkembang. Dan yang terakhir al-muwalidah yang artinya bereproduksi. Selanjutnya, aspek yang kedua di dalam kejiwaan manusia ini yaitu aspek ruhaniyah. Di mana aspek ruhaniyah ini terbagi menjadi 2, yaitu al-ruh dan juga al-fitrah. Yang pertama ada al-ruh. Al-ruh ini bersifat halus dan juga gaib teman-teman, yang mana berasal dari Allah sehingga memiliki daya spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasa bahwasannya ia memerlukan agama. Namun teman-teman, daya spiritualitas ini tergantung pada tingkat perkembangan nafsu pada orang tersebut, akal dan juga kolbunya. Al-ruh ini cenderung mengejar kenikmatan ruhaniyah dan juga ukhrawiyah, yang artinya nikmat yang mana dilakukan dan disyukuri demi kebaikan akhirat nanti. Yang kedua dari aspek ruhaniyah yaitu adalah al-fitrah. Al-fitrah artinya suci teman-teman, artinya manusia lahir dalam keadaan yang suci yang mana sudah memiliki potensi, di mana potensi tersebut yang nantinya akan dikembangkan oleh orang tua teman-teman semua. Apabila jiwa kita masih berada dalam lingkup atau bingkai fitrah, maka kita tidak akan kehilangan sisi kemanusiaan kita, seperti contohnya kita menaati norma sosial, kemudian menjalankan syariat agama dan lain sebagainya. Namun sebaliknya teman-teman, jika jiwa kita berada di batasan atau di luar batas lingkup al-fitrah, maka jiwa kita akan kehilangan sisi kemanusiaannya, kehilangan daya berpikirnya, sehingga kita bisa mengaku-ngaku sebagai malaikat, atau kita juga bisa kehilangan daya spiritualitasnya, yaitu terjerambab atau terjerumus dalam perbuatan-perbuatan setan, yaitu perbuatan-perbuatan yang keji, tidak sesuai dengan norma sosial dan juga bertentangan dengan syariat agama. Selanjutnya, aspek yang ketiga dalam kejiwaan manusia ini yaitu aspek nafsiyah. Teman-teman, aspek nafsiyah ini merupakan tempatnya keseluruhan psikis manusia, mulai dari pikiran, kemudian perasaan, dan juga kemauan akan kebebasan. Di mana dalam aspek nafsiyah ini akan melahirkan perilaku baik lahir maupun batin yang disebut sebagai kepribadian. Nah, aspek nafsiyah ini mengikuti prinsip kenikmatan atau yang disebut dengan pleasure principle, atau yang populer dalam psikologi barat disebut sebagai id dalam psikologi psikoanalisa. Aspek nafsiyah ini mempersiapkan manusia untuk mendorong melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, di mana dalam aspek nafsiyah ini terdapat 3 bagian. Bagiannya apa saja? Mari kita simak video berikutnya. Yang pertama dari aspek nafsiyah yaitu al-nafsu. Al-nafsu merupakan bagian dari jiwa manusia yang mana mendorong manusia ini untuk melakukan perbuatan atau tingkah laku, baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik. Di mana al-nafsu ini memiliki 2 daya utama. Daya yang pertama yaitu ghadab atau marah, di mana manusia akan menghindari sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan pada dirinya. Nah, aspek atau bagian dari ghadab ini harus dituntun oleh kolbu dan juga akal. Contohnya seperti menghindari meminum minuman keras atau alkohol yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Daya utama yang kedua yaitu syahwah atau yang berarti senang.
di mana manusia ini memiliki daya untuk mendorong kepada hal-hal yang memberikan kenikmatan, contohnya seperti mendaki gunung atau melakukan hobi-hobi lain yang manusia senangi. Namun, jika dorongan ini tidak dibatasi dengan syariat Islam ataupun norma-norma sosial dan juga tidak dituntun oleh akal dan juga kolbu, maka akan menjadi hawa nafsu, yang mana manusia akan melahirkan tindakan yang cenderung bernilai negatif. Banyak sekali jenis-jenis dalam nafsu ini teman-teman, namun di sini saya akan menyebutkan hanya 3. Yang pertama ada al-amarah, yaitu mendorong pada perbuatan yang jahat. Yang kedua ada al-lawamah, di mana selalu tergoda melakukan kejahatan namun setelahnya ia akan menyesal. Nah, al-lawamah ini merupakan jiwa yang tidak konsisten pada suatu keadaan. Yang ketiga ada al-mutmainnah, yaitu senantiasa untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan syariat agama Islam dan juga ridho akan ketetapan Allah. Bagian kedua dari aspek nafsiyah merupakan al-akal. Al-akal di sini teman-teman potensi untuk memahami dan juga mendeskripsikan suatu peristiwa, di mana memiliki daya utama, yaitu berjumlah 2. Yang pertama ada daya mengetahui atau al-ilm. Daya mengetahui ini muncul sebagai akibat adanya proses berpikir dan menjadi perantara antara nafs dan juga kolbu untuk memperoleh suatu pengetahuan. Yang kedua yaitu daya memahami atau yang biasa disebut dengan tadabbur. Nah, tadabbur ini kemampuan manusia dalam memahami dan juga memakai persepsi yang masuk melalui indera-indera kompleks kita teman-teman, seperti penglihatan, kemudian pendengaran, dan juga panca indera lainnya. Kemudian yang nantinya akan disimpan dalam memori kita, entah itu short term memory ataupun long term memory. Bagian ketiga dari aspek nafsiyah yaitu al-qalb. Al-qalb atau kolbu ini menurut Al-Ghazali melihatnya ini dalam 2 aspek. Yang pertama ada kolbu jasmani, yaitu komponen fisik yang terdapat pada jantung. Yang kedua, kolbu ruhani, yaitu kemampuan psikis yang menjadi pusat kepribadian, bersifat halus dan juga sakit secara spiritual, yang artinya iri hati, kemudian dengki dan juga cemburu. Kolbu ini teman-teman tempat menetapnya ilmu pengetahuan dan juga akidah pada diri teman-teman. Kemudian tempatnya perasaan, cinta dan juga kasih sayang. Nah, segitu yang bisa saya sampaikan terkait struktur kejiwaan manusia teman-teman. Jadi ada 3 aspek, yaitu aspek jismiyah, kemudian ruhaniyah, dan juga nafsiyah. Di mana di aspek jismiyah ini terdapat 3 daya utama. Di aspek ruhaniyah ini menjadi 2 bagian, yaitu al-ruh dan juga al-fitrah. Di aspek nafsiyah ini menjadi 3 bagian, yaitu al-nafsu, kemudian al-akal, dan juga al-qalbu. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru ataupun pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua dan bermanfaat tidak untuk hari ini tetapi di kemudian hari juga. Sekian dari saya akhiri teman-teman, sampai jumpa.